Selamat siang Pak Ferry. Izin Pak Ferry, kami dari media. Apalagi berita baru-baru ini Pak terkait alokasi dana transfer ke daerah TKD untuk Provinsi Riau dalam APBN 2006 mengalami pemangkasan sekitar 1,2 triliun. Bagaimana menurut Pak Ferry sebagai praktisi hukum dalam pemangkasan anggaran tersebut? Apa tujuannya dan bagaimana untuk kedepannya tahun 2006 tersebut Pak? Silakan Pak. Jadi begini ya, kalau ditanya tujuannya ya, kita kan negara Republik Indonesia pasca reformasi tahun 98, kita kan sudah sepakat ya para pejuang di era reformasi tahun 98 itu bahwa Indonesia dijalankan dengan prinsip otonomi daerah. Nah, untuk itu kemarin makanya diatur dalam peraturan perundang-undangan ya, khususnya kalau kita lihat tujuan otonomi daerah itu misalnya berdasarkan pasal 4 ya ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Itu antara lain ya, apa tujuannya? Satu itu misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, lalu kedua meningkatkan pelayanan publik, dan yang ketiga meningkatkan daya saing daerah, lalu yang keempat itu memperkuat demokrasi dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Jadi artinya dari konsep yang diusung di dalam undang-undang ya 23 tahun 2014 itu sebenarnya telah semacam memberikan satu kewenangan penuh kepada pemerintah daerah. Nah, berbicara tentang kewenangan, berbicara tentang otonomi daerah, sebagaimana maksud dan tujuan daripada undang-undang itu, di sanalah diberikan sejujurnya dan sesungguhnya bagian daripada hasil implementasi, realisasi, reformasi tahun 98, di mana setiap pemerintah daerah berkewenangan untuk membangun daerahnya. Gitu. Jadi membangun daerahnya itu diberikan semacam kebebasan dalam tanda kutip, kebebasan yang positif, terarah gitu ya, terkonsep bagaimana mensejahterakan masyarakat. Berarti ya. Menurut Pak Ferry, apakah pemangkasan tersebut sudah tepat yang dilakukan oleh Menteri Keuangan? Nah, dengan adanya pemangkasan hari ini yang justru trending menjadi polemik gitu ya, di tataran yang serba pro kontra begitu ya, ini kan memang harus disikapi secara serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan terutama oleh para perwakilan dari daerah, yaitu DPD. Disinilah sebenarnya ya para wakil-wakil daerah DPD di DPR RI itu munculkanlah wajah Anda, keluarkanlah analisamu, beranilah bersuara ya demi memperjuangkan hak-hak daerah. Jadi pemotongan yang dimaksud oleh Menteri Keuangan itu ya Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini ya terlihat kesannya dibingkai ya, itu memang cukup bagus karena dasar pemikirannya sederhana, karena memang uang selama ini yang ditransfer ke daerah kebanyakan katanya diselewengkan atau bahkan ada yang mengendap ya, dianggurkan di bank. Nah, jadi diselewengkan dan diendapkan di bank, ini kan memang tidak tercapainya suatu tujuan otonomi daerah itu sendiri, yaitu yang tadi dimaksud ada beberapa poin termasuk mensejahterakan masyarakat, kan begitu. Nah, ini dasarnya pemerintah pusat, yaitu Menteri Keuangan, untuk memotong TKD ini. Nah, secara gramatikal dari bahasa itu kalau kita analisa, ya memang ada benarnya itu pusat atau katakanlah Menteri Keuangan. Tetapi secara konsekuensi hukum ya, dari perspektif hukum, sepanjang undang-undang otonomi daerah masih berlaku, sebenarnya nggak boleh hal itu dilakukan oleh pusat. Jadi ini ada dua sisi yang saling tolak menolak ya, untuk menghasilkan suatu resolusi. Nah, yang saya maksud adalah kalaulah pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, tujuannya untuk justru mengefektifkan, mengefisienkan anggaran di daerah itu gitu ya, harusnya ada pengawasan yang ketat. Jadi sebenarnya cukup dibentuk badan tertentu atau dibentuk tim tertentu untuk betul-betul mengawasi, memplototin gitu ya, memplototin anggaran daerah itu, jangan sampai kemudian di hari berikutnya ada pengendapan uang di bank atau bahkan ada penyelewengan seperti korupsi untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Jadi cukup dipelototin aja, diikutin aja gitu. Jadi itulah makanya kita sama-sama saat ini sepakat agar undang-undang perampasan aset itu segera gitu ya, segera diundangkan.
Udah itu sebenarnya, daripada memilih dengan kebijakan hari ini, yaitu memotong TKD. Ini kan terkesan arogan. Iya. Jadi pemerintah pusat arogan. Padahal alasannya tadi walaupun terlihat benar ya, karena diselewengkan atau bahkan diendapkan di bank, walaupun terlihat benar, tapi tidak bisa tetap secara semena-mena di negara kita yang memiliki dasar konsep undang-undang. Aturan kita harus hormati dari satu sisi peraturan perundang-undangan supaya kesannya negara kita jangan barbar hanya semau gua gitu. Itu nggak boleh. Jadi disinilah DPD ya, setiap daerah bicara gitu loh. Jadi ya kemarin kalau nggak salah ada 18 gubernur itu semacam data unjuk rasa ya kepada Menteri Keuangan, tetapi saya lihat tuh tidak efektif. Pertama, sedangkan Indonesia ini aja ada 38 provinsi, mengapa tidak 38 gubernur yang datang? Iya, hanya 18 Iya, dari situ kan kelihatan tuh bahwa tidak kuat, tidak kompak ya. Belum lagi ditambah bahwa tidak aktifnya, tidak proaktifnya DPD se-daerah provinsi di Indonesia untuk menyuarakan ini, gitu loh. Secara berbahasa, secara konsep peraturan perundang-undangan dan tata negara kita di Indonesia, bukan bahasa politik atau yang lain-lain gitu loh, sehingga betul-betul kita ini berbicara itu objektif gitulah, efektif dan efisien. Itu yang menurut hemat saya. Ya, bagaimana harapan Pak Peri untuk kebijakannya ini, Pak? Harapannya adalah bahwa agar persoalan di setiap daerah ini tidak memunculkan nanti reaksi yang negatif kepada pemerintah pusat ya. Apalagi Pak Prabowo Subianto presiden kita hari lagi konsentrasi ya untuk merecovery keuangan negara dari tindakan-tindakan korupsi di semua aspek, semua lini. Harusnya jangan dulu ada kekacauan yang baru gitu. Karena dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan ini, bukan tidak mungkin ini ya, dengan konsep undang-undang yang saya katakan tadi, otonomi daerah akan memunculkan protes dari mana-mana, dan bisa saja ini akan memunculkan sikap-sikap seperti ingin freedom gitu ya, ingin bahwa daerah itu merdeka ya. Jadi kalau udah itu yang disuarakan, sudah muncul masalah baru. Pak Presiden kita hari ini kasihan, nanti konsentrasinya terpecah lagi gitu ya. Jadi bagusnya sih kalau bisa ini diralat lah ya apa yang dikatakan Menteri Keuangan, karena kalau untuk tujuannya mengantisipasi anggaran menyeleweng atau diendapkan, ya kan tinggal dipelototin aja mulai sekarang. Pelototin, lalu kemudian diawasin, lalu kemudian diundangkan secepatnya undang-undang perampasan aset. Jadi setiap kepala daerah ya kan yang asetnya banyak itu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Kalau tidak bisa dari mana sumbernya dipertanggungjawabkan, ya udah tinggal seret aja oleh KPK atau oleh kejaksaan itu. Selesai. Iya, karena ini tentunya akan berdampak pada daerah terutama untuk pembangunan infrastruktur. Memang benar. Kalau dipotong seperti Riau misalnya, kabarnya 1,2 triliun ya yang harus dipotong. Sudahlah kemarin defisit 2, triliun lebih ditambah potongan TKD, ya artinya posisi daerah Provinsi Riau di sini memang akan menjerit gitu loh ya kan. Iya. Terlepas yang kemarin itu misalnya diselewengkan, ya itu tinggal membuktikan aja. Tapi yang pasti kalau ada penyunatan seperti ini, anggaran ke daerah, ini akan berdampak kepada masyarakat. Tidak bisa kita katakan tidak. Iya, baik. Terima kasih Pak Peri. Selamat Terima kasih siang. kembali. Ya, oke.